CS Banpos, kembali lagi bersama saya Gina Maslahat dalam program Jurnal Banpos. Hari ini saya akan membacakan ringkasan berita pilihan yang tayang pada Koran Harian Banten Pos edisi Rabu 23 Desember 2020. Sebelum kita sampaikan berita-berita yang sudah kami siapkan untuk CS Banpos, jangan sumeh untuk subscribe dan wayahe like, comment, and share, karena banyak video menarik yang bisa Anda saksikan di Banpos Channel. Berita pertama dari Kota Cilegon. Pabrik kimia meledak, warga sesak nafas. Sebuah pabrik yang memproduksi bahan kimia milik PT Dover Chemical meledak sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat, Selasa 22 Desember 2020. Peristiwa itu membuat panik warga sekitar lantaran dibarengi dengan bau menyengat dan membuat pedih di mata. Salah seorang warga setempat, Dio Apriyadi, yang melihat kejadian tersebut menceritakan, sebelum meledak, ia bersama warga lain sempat mencium bau menyengat. Tak lama kemudian, terdengar ledakan dari bangunan pabrik sehingga membuat sebagian penutup atapnya berterbangan. Kunjungan pada lu nggak ikut tadi? Saya nggak bisa masuk. Dibatasi ya, dibatasi. Intinya saya memastikan bahwa itu peristiwa peledakan, bukan peristiwa terorisme, bukan peledakan bom, tetapi hanya kecelakaan alat produksi yang diakibatkan oleh panas tekanan tinggi yang tidak terkendali. Masih dilakukan penyelidikan lebih mendalam secara spesifik dan akan didatangkan lapor dari Jakarta untuk memastikan sebab-sebab kenapa meledak tabung tersebut. Apakah ada indikasi kelalaian mesinnya atau belum misalkan? Bisa disimpulkan itu nanti kalau sudah lapornya keluar seperti apa nanti baru bisa. Ya. Kalau saksi-saksi yang sudah diperiksa, Komandan? Bagiannya Kapolres nanti itu. Nanti kalau Kapolres nggak bagian ngomong kasihan juga. Ya, jelas? Jelas. Masih. Oke. Saat ini sudah berapa orang saksi ataupun yang diperiksa? Saksi yang dimintai keterangan ada 4 orang, ada dari masyarakat sekitar dan kemudian ada dari pihak perusahaan. Kesimpulan sementara Pak yang didapat dari Pemeriksaan saat ini mereka hanya menjelaskan bahwa benar ada ledakan yang bersumber dari tabung reaktor di PT Dover. Kalau untuk internal perusahaan sendiri, mereka menjelaskan bahwa ledakan tersebut yang pertama diakibatkan karena adanya reaksi yang berlebih dari zat kimia yang mereka produksi, sehingga atas reaksi yang berlebih itu menimbulkan panas dan uap. Nah, uap ini karena tekanan tinggi sehingga menyebabkan tabung reaktor tadi di bagian atas tidak bisa menahan tekanan dan akhirnya dia meledak ke atas, menjebol atap daripada perusahaan tersebut. Tapi dipastikan tidak ada korban jiwa, ya Pak ya, meninggal dunia tidak ada Pak ya? Tidak ada, jadi kemarin ada 2 petugas pekerja PT Dover pada saat kejadian itu sempat karena baunya sehingga pusing-pusing, tapi setelah menghirup udara segar kembali dan kita bawa ke rumah sakit RSKM, ternyata tidak ada masalah bagi yang bersangkutan dan sudah kembali ke rumah. Artinya Pak, selanjutnya yang akan dilakukan oleh polisi? Tentunya kami dari pihak kepolisian nanti Satreskrim sebagai ujung tombaknya akan melakukan penyelidikan apakah ada pidananya di situ. Hari ini setelah kemarin kami Polisland, kemudian menolong korban, kemudian kami berkoordinasi dengan Puslapor Mabes Polri. Hari ini direncanakan pihak Puslapor akan datang untuk melakukan pemeriksaan forensik di lokasi terjadinya ledakan tersebut. Ia mengatakan, kejadian meledaknya pabrik yang berlokasi di Jalan Raya Merak, kilometer 117, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon itu memaksa warga untuk mengungsi lantaran khawatir dengan bau mengganggu itu. Selanjutnya, berita pilihan kedua kali ini berasal dari pemerintah Provinsi Banten. Diam-diam ada pelantikan pejabat Eselon 2. Gubernur Banten Wahidin Halim Selasa 22 Desember 2020 secara diam-diam dan mengejutkan melantik 5 orang pejabat Eselon 2 di lingkungan Pemprov Banten. Pelantikan yang dilakukan di Rumah Dinas Gubernur Banten di kawasan Sumur Pecung, Kota Serang.
Tak ada tanda-tanda maupun informasi tentang pelantikan itu. Peristiwa itu justru terungkap melalui informasi yang beredar di WhatsApp Group dan tak ada pernyataan yang disampaikan oleh Pemprov Banten. Menurut informasi, pelantikan pejabat tersebut seluruhnya berasal dari proses seleksi terbuka lelang jabatan atau open bidding. Kepala BKD Banten yang merupakan anggota Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan serta anggota Panitia Seleksi Lelang Jabatan, Komarudin, dihubungi melalui telepon genggamnya tidak menjawab. Pesan singkat yang dikirim Banpos hingga berita ini diturunkan juga tidak direspon. Selanjutnya, berita utama jurnal Banpos kali ini adalah lanjutan dari berita 3 ulama Banten diperiksa polisi. Judul kali ini adalah Pemeriksaan Ulama Dituding Kriminalisasi. Sejumlah tokoh Banten menyayangkan pemeriksaan 3 orang ulama dalam dugaan pelanggaran Undang-Undang Wabah oleh Polda Banten. Mereka menilai hal itu sebagai bentuk kriminalisasi terhadap warga negara yang menyampaikan aspirasinya. Panglima Laskar Umat Islam Banten, Riki Yakub, menilai ada upaya kriminalisasi terhadap 3 tokoh ulama ini. Menurutnya, pola kriminalisasi yang terjadi pun sama persis dengan yang terjadi terhadap Habib Rizik Syihab. Sementara, Ketua Fraksi PKS pada DPRD Provinsi Banten, Juhaini M. Rois, mengatakan bahwa apa yang terjadi di beberapa daerah merupakan reaksi atas kejadian di pusat, seperti gerakan massa di Cianjur yang menggeruduk kantor polisi menuntut untuk ikut ditahan bersama dengan HRS. Menurutnya, aparat kepolisian di daerah jangan sampai mempraktikkan ketidakadilan yang dilakukan oleh pusat, dengan ikut melakukan pemanggilan-pemanggilan terhadap ulama yang ada di setiap daerah. Kegaduhan yang dimaksud yakni adanya pergerakan dari setiap pendukung ulama-ulama yang dikriminalisasi. Sebab menurutnya, setiap ulama sudah pasti memiliki pengikut yang siap membela mereka. Maka dari itu, ia meminta agar aparat penegak hukum dapat bijak dalam melakukan tugasnya. Jika memang 3 ulama tersebut diperiksa lantaran melakukan kerumunan, maka seharusnya masa aksi penolakan HRS di alun-alun yang menjadi akar persoalan tersebut juga harus diperiksa. Salah satu tokoh Jawara Banten, Agus Karnadi, mengatakan bahwa kriminalisasi dan upaya-upaya penggembosan sudah pasti terjadi terhadap orang-orang baik dimanapun tempatnya. Menurutnya, hal tersebut merupakan resiko dalam perjuangan. Ia juga mengatakan bahwa pihak yang melaporkan ketiga ulama tersebut merupakan orang yang hanya ingin mencari panggung saja. Berita tadi sekaligus menutup jurnal Banpos hari ini. Jangan lupa untuk membaca berita-berita lainnya di koran harian Banten Post yang bisa didapatkan di loper-loper terdekat. Bisa juga dapatkan edisi digitalnya di langganan grup WhatsApp yang linknya ada di deskripsi video ini. Selain itu, koran harian Banten Post bisa diunduh di portal berita banpost.com. Saya Gina Maslahat, pamit undur diri.